Hey hop hop gengs. Di masa jauh sebelum gadget menjadi hal yang digunakan oleh bocah-bocah, dulunya anak-anak menikmati waktu senggang dengan bermain game tradisional, mulai dari lompat tali, petak umpet, dan masih banyak lagi game lainnya yang terus dimainkan dari sepulang sekolah hingga waktu azan maghrib menjelang, ya kan? Nah, bagi kamu yang masa kecilnya dipenuhi dengan permainan tradisional, tahu nggak nih, kalau sekarang permainan yang dimainkan dulu juga ada di kejuaraan dunia loh. Penasaran dengan bagaimana cara kerja dari kejuaraan dunia tersebut? Mari kita telusuri bersama dalam video kali ini, permainan tradisional yang ternyata memiliki kejuaraan dunia. Pertama, mari kita mulai dari permainan petak umpet. Kalau kamu merupakan salah satu orang yang sering memainkan game ini, pasti kamu tahu betapa serunya main petak umpet kan? Mulai dari kandang ayam, selokan, pohon, semuanya bisa dilalui hanya untuk mencari tempat bersembunyi yang tepat sebelum hitungan 10 yang disebut sama yang jaga. Ya karena gak bisa kita pungkirin, jadi orang yang jaga di permainan petak umpet gak seru-seru amat. Nah, siapa sangka kalau game anak-anak seperti petak umpet memiliki kejuaraan dunianya sendiri loh dengan nama Nascondino World Championship. Kejuaraan yang pertama kali dilakukan pada tahun 2010 ini cukup berbeda dengan petak umpet yang biasa kita lakukan karena memiliki aturan yang lebih sulit. Alih-alih memiliki format perorangan, permainan petak umpet di sini dilakukan dalam sebuah tim yang berisi 5 orang dan game dimainkan dalam 5 ronde berbeda. Iya, 1 ronde untuk 1 orang wakil di tiap tim. Dalam permainannya, setiap tim yang melakukan penjagaan akan menghitung hingga angka 60 atau 1 menit. Dan tim lainnya akan bersembunyi di lahan seluas 100 meter persegi. Untuk persembunyiannya sendiri, jika di permainan tradisional kamu leluasa bersembunyi selama mungkin, di pertandingan petak umpet dunia, orang-orang harus mencapai base mereka tanpa ketahuan yang berbentuk seperti bantal bulat. Nah, untuk tim yang berhasil mencapai base akan mendapat 20 poin dan bagi yang gagal ya dapat 0 poin. Jadi gimana? Tertarik mengikuti Nascondino World Championship ini? Sekarang mari kita pindah ke game yang mengasah fisik yaitu kejar-kejaran. Bagi kamu yang punya tubuh cabi saat kecil pasti tahu nih deritanya kalau main kejar-kejaran. Karena selalu jadi sasaran utama bagi mereka yang ngejar. Dalam kompetisi dunianya, permainan kejar-kejaran ini bernama World Chase Tag atau WCT. Kejuaraan dunia ini sudah digelar sejak tahun 2011 kemarin dan bertahan hingga sekarang. Nah, dalam kejuaraan dunianya, World Chase Tag dimainkan dalam sebuah area seluas 12 meter dengan nama The Quad. Cara bermainnya cukup familiar, 1 orang akan bertugas untuk mengejar dan 1 orang lagi akan berusaha menghindar. Dalam aturannya, game ini dimainkan sebagai pertandingan tim yang terdiri dari 5 hingga 6 orang pemain. Pemenang ditentukan oleh poin yang didapatkan dalam 16 ronde yang dimainkan. Cara mendapatkan poinnya juga cukup simpel, yaitu pemain yang menghindar harus berhasil tidak disentuh oleh tangan lawan selama 20 detik. Untuk hadiahnya sendiri, pada 2020 kemarin, prize pool dari World Chase Tag ini berhasil membawa pulang 10.000 US dollar atau 140 juta rupiah. Wah, gimana nih? Ada yang mengira dirinya jago kejar-kejaran? Kamu bisa tuh ikutan kejuaraan ini. Masih dari game yang mengandalkan fisik, sekarang mari kita pindah ke lompat tali. Jika membicarakan tentang game ini, kebanyakan dari kita bisa aja langsung mengidentikan lompat tali dengan perempuan. Gimana enggak? Waktu sekolah dulu lompat tali emang identik dengan anak-anak cewek. Namun jangan salah, meskipun identik dengan cewek, permainan tradisional ini nih memiliki kejuaraan dunia yang tergolong ramai. Bahkan memiliki federasinya sendiri, layaknya bulu tangkis yang dinaungi BWF dan sepak bola yang dinaungi FIFA. Pada kejuaraan dunianya, kompetisi lompat tali dikenal dengan nama World Jump Rope Championship. Dalam kejuaraan ini ada 2 hal yang dilombakan, yaitu kecepatan dan juga keterampilan untuk melakukan freestyle. Pokoknya, kejuaraan dunia lompat tali juga merupakan olahraga yang gak boleh dipandang sebelah mata lagi.
Apalagi dengan regulasi yang jelas dan juga pembagian kejuaraan untuk putra, putri, dan juga campuran berjalan beriringan. Ya, mungkin saja suatu saat nanti lompat tali akan menyaingi cabang olahraga atletik lainnya. Dari permainan yang mengandalkan fisik, sekarang kita pindah nih ke permainan yang mengandalkan ketepatan, yaitu kelereng. Jika kamu tumbuh di pergaulan pertetanggaan, kelereng ini tentu aja tidak lepas dari kehidupan kamu. Kebanyakan sih anak cowok ya. Biasanya nih ada bocah yang jago banget main kelereng, sampai-sampai males diajak main orang sekitar karena ya udah jelas kita kalah. Nah, jika kamu salah satu bocah jago ini, kamu harus nih coba ikutan kejuaraan dunia kelereng, yaitu British and World Marbles Championship. Bagi kamu yang gak tahu, British and World Marbles Championship ini, perlu kita tahu bersama kalau kejuaraan tadi udah mulai ada sejak tahun 1588 pada masa kekuasaan Ratu Elizabeth I di Inggris. Jadi masalah tua-tuaan, ya kejuaraan ini juga udah tergolong tua banget. Secara aturan, kejuaraan ini hampir sama dengan permainan kelereng di masa kecil, di mana kelereng yang menjadi taruhan ditaruh di tengah, dan orang-orang secara bergantian meluncurkan kelereng mereka untuk mengenai kelereng taruhan itu. Bagi siapa aja yang paling banyak mengeluarkan kelereng taruhan dari lingkaran, maka dialah yang mendapatkan poin paling banyak dan dinyatakan sebagai pemenangnya. Masih dari permainan yang identik dengan anak cowok, sekarang kita pindah nih ke yoyo. Yap, barang yang satu ini juga memiliki kejuaraan dunia dengan nama World Yo-Yo Contest. Bagi kamu yang sering nangis buat beli yoyo pas jalan ke pasar dengan si emak, sepertinya kamu harus tahu tentang kejuaraan dunia tersebut. Dari sejarahnya, World Yo-Yo Contest dimulai di Inggris pada tahun 1932 silam. Dan dimenangkan oleh pria bernama Harvey Lowe. Nah, tidak ada satupun yang menyangka kalau kejuaraan yang dulunya hanya dinikmati di Inggris ini mendunia karena booming di mana-mana. Pada kompetisi terakhirnya yang diadakan pada tahun 2019 kemarin, juara dunia dari World Yo-Yo Contest adalah Gentry Stein yang berhasil membawa uang sekitar 48 juta rupiah. Ya, bisa kita lihat, keterampilan pria ini dalam memainkan yoyo memang bukan kaleng-kaleng. Jadi wajar aja dia jadi juara dunia sekarang dan menunggu penantang barunya datang. Nah, itulah tadi video kali ini tentang permainan tradisional yang ternyata memiliki kejuaraan dunia. Menurut kamu, mana nih kejuaraan dunia yang kalau kamu ikut, kamu bisa bersaing dengan orang-orang mancanegara? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar ya.